Shalom semuanya, Shalom Youth Regeneration yang ada di rumah saat ini, baik yang ada di rumah mungkin sama teman-teman yang ada di tempat ini. Kita sama-sama siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sejenak singkirkan dulu gadget-gadget kalian, singkirkan dulu kesibukan kalian, sementara kita fokuskan pikiran kita, fokuskan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Jangan biarkan kita sibuk sendiri dengan kegiatan kita di hari ini. Sama-sama kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Bapa. Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami masih sehat. Maupun mungkin yang saat ini kami tidak sehat Tuhan, kami sedang sakit. Kami percaya Tuhan, saat kami mengikuti ibadah ini, Engkau yang berikan kami kesembuhan. Mungkin setiap kami yang saat ini letih lesu, saat kami mengikuti ibadah ini Tuhan, Engkau memberikan kami kelegaan. Dan kami juga percaya Tuhan, setiap kami yang berbeban berat saat ini, saat kami mengikuti ibadah kami pada siang hari ini, kami mengalami kebebasan, kami mengalami kepuasan daripada-Mu. Engkau yang lepaskan segala belenggu-belenggu setiap kami, sehingga kami bebas di hadapan, sehingga kami lega di hadapan. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa kasih yang dicurahkan pada setiap kami. Ini setiap kami, setiap kami.
perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur.
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memujimu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau Yesus hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di. Pemulihan terjadi di sini. Dimanapun Kau berada saat ini Tuhan, Kau percaya ada mujizat-Mu, ada pemulihan daripada, ada kesembuhan daripada yang dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tiada yang mustahil bagi Engkau. Sebab kami tahu saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, mujizat-Mu akan dinyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan teman-teman. Tiba saatnya yang terbaik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk teman-teman yang saat ini ada di rumah yang akan memberikan persembahan secara online, bisa memberikan persembahan untuk nomor rekening yang sudah tersedia di bawah, dan barcode yang ada disediakan juga. Jadi tinggal di scan melalui m-banking kalian, melalui Shopee kalian, melalui OVO, GoPay, terserah. Kalian bisa scan langsung dan bisa langsung transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus Kristus Tuhan,
Kami siap memberikan yang terbaik kepadamu untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau melihat hati kami yang memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan bersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Teman-teman yang di rumah yang mungkin mau bangkit berdiri, kita sambil memuji nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku, sebab alasanku lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang terbaik bagi kami Tuhan, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, Youth Regeneration. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapa, Engkau
peduli masa lalu, Engkau telah memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku berserah, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berarah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, dapat Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi
Mari kita berdoa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas rahmat dan kasih setia-Mu. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada semua karena Engkau. Karena Engkau terlalu setia dan baik dalam hidup kami, Tuhan. Dan hari ini kami ingin mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi daging bagi tubuh rohani kami, Tuhan. Dan kembali menguatkan setiap kami, memberikan rema yang baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Amin. Shalom teman-teman semua yang saya kasihi dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ibadah online hari ini. Saya percaya meskipun kita dalam keadaan pandemi, kita kembali untuk online, tapi saya percaya kasih Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mari teman-teman kita buka kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal ke-5, dimulai dari ayat pertama sampai ke-4. Sekali lagi saya ulang untuk setiap kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca untuk setiap kita pada sore hari ini. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dengarkan baik-baik saudara. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada pepatah mengatakan lautan yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang ulung. Saudara kasih dalam Tuhan. Terkadang kita hanya bisa berterima kasih dengan Tuhan, kita hanya dapat bersyukur kepada Tuhan ketika musim kehidupan kita yang enak saja datang, saudara. Tapi apabila sesuatu yang sepertinya kurang enak kita rasakan, pergumulan, masalah datang, silih berganti dalam hidup kita, kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai tidak bersyukur, dan kita mulai menyerah dengan Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik teman-teman yang saya kasih, Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita. Kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Love is never fail, saudara kasih dalam Tuhan. Dan kita bisa perhatikan baik-baik. Hard time atau waktu-waktu yang sulit dalam hidup kita akan membuat kita menempa kita menjadi pribadi yang tahan uji, saudara. Yang unshakable, yang unbreakable, bahkan unstoppable. Bagaimana kita bisa terlahir, kita bisa menjadi seorang leaders, pemimpin atau hamba-hamba Tuhan yang kuat, strong, yang tough, yang tidak tergoncangkan dan bahkan tidak terhentikan kalau kita memiliki mental seorang loser, ya, mental yang lemah. Begitu engkau menghadapi masalah sedikit, engkau menyerah sama Tuhan, engkau kembali untuk bersungut-sungut, engkau berhenti berdoa dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, mulai kepada diri sendiri, mulai menyalahkan diri sendiri, mulai playing victim. Kenapa Tuhan saya begini? Kenapa Tuhan? Saya lihat orang lain di luar sana yang tidak kenal Tuhan, baik keadaannya, hidupnya diberkati, tidak ada masalah. Saudara, teman-teman, saya mau ingatkan, jangan cepat-cepat menilai keberadaanmu. Semua masih kisah awal, belum the end of the story. Ada amin? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, satu ayat yang saya akan tambahkan dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ingat, saya menekankan pada setiap kita untuk tidak menjadi pribadi yang sempurna, karena saya sadari tidak ada manusia yang sempurna, semua memiliki kelemahan, including saya yang berkhotbah hari ini, saudara. Semua pasti ada sisi lemah dalam kehidupan ini, ada titik-titik terendah. Dan hari-hari ini Tuhan ajarkan saya banyak hal, saudara, bahwa untuk mengerti pekerjaan Tuhan, untuk mengerti rancangan Tuhan dalam hidup ini, kita perlukan kedewasaan. Dan Tuhan hari ini berkata dengan kuat bahwa kita harus tahan uji. Kita nggak bisa begini-gini aja di dalam hidup. Kita nggak bisa terus-terusan kalah dengan keadaan. Jangan jadikan keadaanmu
sebagai kambing hitam atau sebagai alasan untuk engkau menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita harus selalu tertuju kepada Yesus. Sampai kapanpun, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan Yesus selalu baik. Kita tidak akan pernah sendiri, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, sahabat-sahabat, mari kembali saya menekankan untuk kembali kita dekat, lebih dekat lagi. Yang sudah dekat, lebih mendekat. Yang sekarang jauh, mari mendekat kepada Tuhan. Dan yang sekarang sudah rasanya malas untuk berharap kepada Tuhan, kembali berharap kepada Kristus. Jangan bergantung dengan kekuatan kita sendiri. Jangan bergantung dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita bisa, karena semuanya terbatas. Tapi hanya satu kuasa, satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Yesus. Dia adalah gunung batu kita, kota benteng kita. Dia selalu menemani kita dalam keadaan susah maupun senang. Roma 5 ayat yang kelima, saya akan lanjutkan, saudara kasih dalam Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita sudah mulai luntur iman kita kepada Kristus, dengarkan saudara, Dia sudah mati bagi kita. Itu sudah satu alasan yang paling absolut, yang tidak akan membuat kita untuk berpindah ke lain hati. Dia gila-gilaan mencintai kita. Kasih-Nya begitu luar biasa, dan itu sangat-sangat layak untuk dijadikan alasan untuk Anda bertahan kepada Tuhan, untuk Anda bertahan di dalam Kristus. Jadi hari ini mari Youth Regeneration kembali bangkit, kembali kuat, lebih tepatnya kembali belajar untuk kuat. Ada amin? Karena setiap kita gak tahu apa yang akan menanti di depan, gak tahu ekspektasi kita hari ini apa, dan sedangkan realita yang terjadi apa. Tidak peduli seberat apapun masalah kita saat ini maupun yang menanti di depan kita. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Kristus selalu mendampingi setiap kita. Kristus selalu ada di saat kita jatuh. Dan satu hal, saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah berhenti berharap. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat apa yang telah Kau berikan bagi setiap kami, apa yang telah Kau korbankan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur Bapa, izinkan kami Tuhan untuk melanjutkan setiap aktivitas kami selanjutnya. Karena kami tahu Tuhan, hari ini kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk mengorbankan hidupnya, menebus dosa saudara dan saya. Dan Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menopang dan membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang telah ditentukannya sesuai dengan rencananya. Kita terima berkat Tuhan, kita nikmatin berkat Tuhan, dan jangan pernah lupa untuk menjadi berkat dan menjadi generasi penuntas destiny dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.